Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Tuhan sudah menolong kita, mari kita naikkan syukur dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami di hadapan-Mu. Allah yang sudah menolong kami, melewati sepanjang awal malam, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan penjagaan bagi setiap kami. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami mohon hari ini Engkau Allah menolong kami kembali dan terus-menerus melakukan perbuatan tangan-Mu bagi kami. Berikanlah firman-Mu untuk menolong kami, firman-Mu memimpin langkah hidup kami. Sungguh ya Allah, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan dan hidup kami melakukan tujuan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan dalam Yeremia pasal 48 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini merupakan satu bagian dari perikop Yeremia pasal 48. Ada 40 ayat, 47 ayat di sini. Saya akan membacakan beberapa saja dan di hari pertama kita akan bersama ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dimulai dari ayat yang ke-7. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaraanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Pembinasanya akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput, lembah akan binasa, tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. Berikanlah sayap kepada Moab supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama merenungkan bagian tentang mengenai Moab, ya. Firman Tuhan untuk bangsa-bangsa, yang pertama Mesir, yang kedua Filistin, yang ketiga adalah Moab. Bapak Ibu Saudara, bangsa Moab ini sebenarnya masih ada hubungan saudara dengan Yehuda, karena kita ingat ini adalah keturunan dari Lot, Amon dan Moab, ya. Moab, bangsa Moab ini mengapa ada dalam bagian dari penghukuman yang Allah sampaikan melalui nubuatan Nabi Yeremia. Dengan jelas di dalam ayatnya yang ke-7 disebutkan salah satu dosa Moab, karena beberapa hal akan ada di dalam ayat-ayat selanjutnya. Fokus di ayat yang ke-7, sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaraanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. Di bagian pertama, apa yang menjadi latar belakang sehingga Moab dihukum oleh Tuhan adalah karena Moab bersandar, karena Moab percaya kepada bentengnya dan perbendaraannya. Ada dua hal yang menjadi Moab merasa tenang, merasa aman, dan itulah yang dipercayai Moab. Moab hidup dalam ketenangan karena dia percaya bentengnya itu sangat kuat. Kota benteng yang menjadi perlindungan dari kota Moab ini adalah perlindungan peperangan. Persenjataannya yang bagus, kekokohan dari bangunan-bangunan bentengnya. Kecerdasan, kepintaran mereka dalam berperang. Kota benteng mereka yang menjadi perlindungan mereka, iya kota benteng mereka itu. Secara physically, secara peperangan mereka memiliki kemampuan yang bagus untuk melindungi kota mereka dari kehancuran-kehancuran yang diserang oleh musuh. Bangsa Moab merasa percaya benteng mereka, kekuatan mereka. Sangat percaya, maka mereka tidak mengandalkan Tuhan, maka mereka menyembah kepada dewa Kamos namanya. Maka dikatakan Kamos pun akan pergi ikut dalam pembuangan. Karena kepercayaannya kepada Kamos dan bangsa Moab ini tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita melihat
Siapakah sebenarnya Moab? Moab punya latar belakang, yaitu keturunan Lot. Lot itu adalah keponakan Abraham yang lolos dari Sodom dan Gomora itu karena doa syafaat Abraham. Lot harusnya juga mengajarkan kepada anak cucunya, keturunannya, tentang Allah yang menyelamatkan mereka dari Sodom dan Gomora. Lot bukan tidak mengenal Tuhan karena tinggal bersama dengan Abraham dan Sarah. Mengerti tentang Allah yang diikuti karena waktu perjalanan Abraham bersama dengan Sarah, Lot ikut bersama-sama dengan mereka. Lot tahu bagaimana Allah berbuat untuk Abraham. Lot memberikan berkat Tuhan. Lot tahu bagaimana Allah memberikan berkat-berkat kepada Abraham. Ingat waktu Lot memilih bagian yang terlihat baik dan Abraham tidak. Tapi bagaimana tanahnya Abraham diberkati. Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimana Moab akhirnya menyembah kepada dewa Kamos, tidak menyembah kepada Tuhan. Maka Allah akan menghancurkan mereka. Maka Allah akan membuat kotanya menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk. Bahkan pedang akan menyerang mereka. Karena tidak lagi mengandalkan Tuhan sebagai Allah mereka. Dia meninggalkan Tuhan sekalipun tahu tentang Tuhan, tapi yang diandalkan adalah kekuatannya. Sekalipun tahu tentang Tuhan, tetapi yang disembah bukanlah Tuhan tetapi Kamos. Yang kedua, apa yang menjadi kepercayaan dari bangsa Moab? Selain kota bentengnya, dan dia tidak menyembah Tuhan tapi menyembah Kamos, adalah perbendaharaannya. Perbendaharaan ini berbicara tentang stok mereka, berbicara tentang keberadaan perbendaharaan itu, harta mereka, tentang keuangan mereka, tentang penghasilan mereka, pemasukan mereka. Bangsa Moab sangat merasa aman karena negerinya tidak mengalami kelaparan, tidak mengalami permasalahan dalam hal keuangan. Semuanya aman-aman saja. Mereka memiliki penghasilan yang baik. Mereka merasakan bahwa itu mereka percaya mereka tidak akan mengalami keruntuhan. Mereka tidak akan mengalami masalah karena perbendaharaan mereka. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Moab sangat tenang, percaya kepada kota bentengnya, kepada dewanya, dewa Kamos, dan juga percaya kepada kondisi perbendaharaannya. Allah menghukum mereka. Allah menghukum dan menghancurkan mereka. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kondisi ekonomi bangsa kita, kondisi di sekitar kita, keuangan, ekonomi, perdagangan mengalami banyak masalah, naik turun harga. Tapi orang-orang yang punya banyak stok merasa sudah aman, merasa tenang, dan tidak terlalu merasa bingung. Bapak Ibu Saudara, mari sebenarnya kita koreksi diri kita. Yang membuat kita tenang tidak tenang itu perbendaharaan kita atau karena hadirnya Tuhan ya. Ada orang yang merasa tenang karena saldonya cukup banyak. Saldonya cukup menurutnya. Tapi begitu angka saldonya mulai berkurang, dia mulai gelisah, mulai gak bisa tidur, mulai khawatir, mulai takut, mulai bingung. Tapi kalau sudah tambah lagi, ada pemasukan lagi, mulai bertambah tenang. Bapak Ibu Saudara, koreksi pribadi buat saya dan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya yang buat kita tenang, buat kita rasa aman itu saldo kita apa karena hadirnya Tuhan ya dalam diri kita. Apa yang membuat kita nyaman? Apa stok di gudang kita masih banyak maka kita merasa nyaman dan aman? Celakalah orang karena Tuhan akan menghukum orang-orang yang mempercayai perbendaharaannya sendiri daripada mempercayai Allah. Keluarga Kristen, apapun situasi kita, apapun keberadaan kita, berapapun gaji kita, berapapun pemasukan kita, saat kita bisa percaya akan hadirnya Allah dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan kita percaya Allah yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita, disitulah terletak kebergantungan dan kepercayaan kita sesungguhnya. Siapakah sesungguhnya sumber ketenangan kita? Siapakah sumber kenyamanan kita? Perbendaharaan kita atau karena Tuhan Allah kita?
Karena pekerjaan Bapak Ibu Saudara, karena hasil dari penjualan Bapak Ibu Saudara, karena gaji dari Bapak Ibu Saudara dan saudara merasa aman. Puji Tuhan, sudah masuk, sudah ada transferan. Puji Tuhan, rasa aman, rasa nyaman. Sesungguhnya kepercayaan kita, pemasukan atau Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pelajaran bagi kita. Mungkin kekuatan kita sudah menurun, kekurangan kekuatan kita, tapi kita percaya kita punya Allah. Allah yang akan menolong kita dalam kelemahan kita, sanggup memberkati kita. Dalam kelemahan kita, dalam keterbatasan ekonomi, Tuhan sanggup mencukupkan. Janganlah kekuatan kita adalah kota benteng kita. Aku masih gagah, masih kuat, masih bisa kerja. Mengandalkan kekuatan. Tuhan menghukum Moab karena mengandalkan kekuatannya. Dia pakai hitung-hitungan logikanya, dirinya sanggup melindungi diri sendiri. Sanggup mengurus diri sendiri dengan keuangannya yang ada. Bapak Ibu Saudara, waspada, hati-hati. Sesungguhnya jangan sampai kita hanya seperti Moab yang tahu tentang Tuhan dari orang tua. Tahu cerita tentang Tuhan seperti Moab tahu dari kakek moyangnya, Lot. Jangan hanya sampai tahu tentang Tuhan, tapi ternyata dalam hidup yang dipercayai, yang diandalkan bukan Tuhan, tapi Kamos, tapi dewa-dewa yang lain. Bapak Ibu Saudara, dalam segala kelemahan, dalam segala keadaan, Allah yang harus satu-satunya yang kita percaya, satu-satunya yang dapat diandalkan. Percayalah, mungkin kekuatanmu terbatas, mungkin fisikmu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas menolongmu. Mungkin perbendaraanmu terbatas, tapi Allah kita tidak terbatas untuk memberkati. Apa yang kita perlukan, Tuhan sanggup cukupkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Bapa di sorga, kami merindukan kasih setia-Mu, menopang kami, memberkati kami, menyertai kami. Dan Tuhan, Engkau Allah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau Tuhan yang membuat kami bisa menjalani hari-hari hidup kami. Dan kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami andalkan. Benteng perlindungan kami dan Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami. Terpujilah Engkau, kami mohon Engkau memberkati apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, berkatilah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.